Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Fitriani. Saya akan membuat tugas mata kuliah pendidikan IPS tentang model-model pembelajaran pendidikan IPS. Pada dasarnya, model pembelajaran tidak ada yang sesuai atau yang memang benar-benar mampu diterapkan dalam sebuah pendidikan. Namun, model-model pendidikan ini bermacam-macam. Di sini saya akan menjelaskan 11 model pembelajaran IPS. Nah, model itu adalah sebuah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu. Setiap model pembelajaran mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru harus mampu menciptakan sebuah model yang agar mampu diterima oleh siswa atau peserta didiknya. Nah, langsung saja saya menjelaskan yang pertama, model pembelajaran reasoning atau problem solving. Nah, pada model ini dilakukan dengan cara 5 langkah. Yang pertama ada membaca dan berpikir, di mana kita mengevaluasi sebuah fakta, mengevaluasi situasi, dan mendeskripsikan setting pemecahannya. Lalu yang kedua, kita mengkolaborasi atau merencanakan. Apa yang kita rencanakan? Kita merencanakan perorganisasian informasi, melukis diagram pemecahan masalah, membuat tabel atau grafik atau dengan gambar lainnya. Lalu yang ketiga, penyelesaian strategi, simulasi eksperimen reduksi atau ekspansi edukasi logis pemasaran. Yang keempat, menemukan jawaban. Menemukan jawaban ini dapat dilakukan menggunakan keterampilan komputalisasi, aljabar, dan geometri. Lalu yang kelima, refleksi atau perluasan, mengkoreksi jawaban dengan pemecahan, memperluas konsep dan generalisasi. Lalu ada juga keunggulan dan kelemahan dari metode problem solving. Keunggulannya adalah melatih peserta didik atau siswa untuk mendesain suatu penemuan, lalu membuat siswa berpikir kreatif dan aktif, membuat siswa dapat memecahkan masalah secara realitas, lalu dapat mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, dan mampu juga menafsirkan dan mengevaluasi hasil dari sebuah pengamatan. Nah, selain itu, model ini juga mampu merangsang perkembangan kemajuan berpikir peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat dan benar. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan atau kelemahan itu adalah beberapa pokok pembahasan sangat sulit untuk menerapkan metode ini dan memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang dibandingkan dengan pembelajaran lain. Nah, lalu ada model yang kedua, ada yang dinamakan dengan model inquiry training. Pada dasarnya, inquiry training ini berkaitan dengan masalah dan penelitian untuk menjawab suatu masalah. Nah, metode ini dapat dilakukan dengan 5 langkah. Yang pertama, menghadapi masalah, kita menjelaskan prosedur penelitian, menyajikan situasi yang saling bertentangan, lalu menemukan masalah dengan memeriksa hakikat objek dan kondisi yang dihadapi. Setelah itu, kita mengkaji masalah itu dengan objek dan kondisi. Nah, lalu mengkaji data dan mengeksperimentasi dan mengorganisasikan lalu menjelaskan. Nah, ada juga metode yang ketiga, yaitu metode problem based introduction. Nah, pada model ini
adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktif yang mengakomodasikan keterlibatan peserta didik dalam belajar dan pemecahan masalah autentik. Nah, langkah-langkahnya ada. Yang pertama, seorang guru menjelaskan atau mempresentasikan masalah atau isu yang berkaitan. Lalu seorang guru itu membantu peserta didik untuk mengklarifikasi masalah dan menentukan bagaimana masalah itu dapat diselesaikan. Nah, selanjutnya seorang guru itu membantu peserta didik untuk menciptakan makna yang terkait dengan hasil pemecahan. Nah, lalu ada juga model yang keempat, yaitu model pembelajaran perubahan konseptual. Nah, model ini memiliki 6 langkah. Yang pertama, sajian masalah secara konseptual dan kontekstual. Artinya masalah itu harus sesuai dan tidak kepada masalah yang lain. Lalu, konfrontasi miskonsepsi terkait dengan masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, konfrontasi pembuktian konsep dan prinsip secara ilmiah. Lalu setelah itu, konfrontasi materi dan contoh-contoh konseptual. Nah, ada yang kelima, model yang kelima yaitu group investigation. Sesuai dengan namanya, group investigation artinya membuat sebuah grup atau kelompok. Nah, langkah pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menetapkan jumlah anggota kelompok. Dapat misalnya 5 orang, 4 orang, atau sesuai dengan jumlah siswa dari dalam kelas tersebut. Lalu kita menetapkan planning, menetapkan apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya, dan siapa yang melakukan dan apa tujuannya. Nah, lalu investigasi, saling tukar menukar ide antara anggota diskusi, lalu mengklarifikasi dan mengumpulkan informasi, lalu membuat referensi. Nah, setelah itu kita dapat pula mengorganizing, yaitu anggota kelompok membuat atau menulis sebuah laporan dan kelompok lain mengamati dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh kelompok lainnya. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi, di mana masing-masing peserta didik itu melakukan korelasi terhadap laporan masing-masing berdasarkan hasil diskusi kelas. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran yang kelima, dinamakan dengan Velus Clarification Technique. Adalah teknik mengklarifikasi nilai. Nah, seringkali model ini merupakan teknik pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencari atau menentukan sebuah nilai yang dianggap baik, menghadapi persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam peserta didik itu sendiri. Lalu yang ketujuh, pendekatan sains teknologi masyarakat. Nah, pendekatan ini dikembangkan dalam sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkaitan langsung dengan lingkungan nyata dengan melibatkan peran aktif dalam mencari informasi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-8 ada model pembelajaran portofolio. Di dalam pembelajaran ini didasari oleh teori belajar konstruktisme yang ada prinsipnya menggambarkan bahwa peserta didik membantu atau membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Lalu metode yang ke-9 ada pembelajaran konseptual. Nah, penerapan pembelajaran konseptual di kelas melibatkan tujuan utama, yaitu konstruktisme, bertanya, menemukan masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Lalu ada model instruksi yang ke-10, yaitu model inquiry sosial. Nah,
model penghubungan istilah inquiry dengan pengembangan kemampuan peserta didik untuk menemukan dan merefleksikan sifat kehidupan sosial, terutama sebagai latihan hidup sendiri dan langsung terjun di dalam masyarakat. Lalu, model pembelajaran yang terakhir yaitu yang ke-11, model pembelajaran pengambilan keputusan. Makna konsep pengambilan keputusan berkaitan dengan kemampuan berpikir atau alternatif pilihan yang tersedia, yaitu kita dapat menimbangkan fakta dan bukti yang ada. Nah, kesimpulannya, di sini saya berpendapat bahwa model-model yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran, meskipun mungkin tidak semua sesuai, yaitu model yang kelima, yaitu model group investigation. Apabila terdapat grup atau seorangan, kita bisa saling bertukar pikiran, menambah atau memudahkan kita dalam mengklarifikasi sesuatu. Namun di dalam model grup ini seringkali sebuah grup tentunya ada saja yang tidak sependapat dan mungkin menjadi pro dan kontra. Ya, tetap saja tidak ada yang sesuai atau benar-benar tepat untuk dilakukan dalam pembelajaran IPS ini. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.